وبحمده. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati kepala dusun, tokoh agama, tokoh masyarakat, ina amat tiang, semua hadirin hadirat pengantar jenazah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu pengantar jenazah rahimakumullah, di tengah musibah pada siang hari ini, tentu tidak luput dan tidak boleh lupa oleh kita semua bahwa ini adalah ketentuan Allah dan pasti terjadi kepada kita semua. Hanya menunggu waktu saja. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita diciptakan oleh Allah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan malaikat Jibril kepada Rasulullah. Waktu suatu riwayat, malaikat Jibril datang menghampiri Rasulullah. Ya Muhammad, ya'malu ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, wahai umat Muhammad, lakukan apa samilik melakukan, kerjakan apa samilik kerjakan. Ya bermaksiat, ya kembali pun juga lakukan. Fa innaka mayyitun. Lagu ndak lupa, mati. Apapun silahkan lakukan, tapi jangan lupa engkau akan mati. Wahbib man syi'ta fa innaka mapa. Cintai siapa yang engkau mau cintai, sayangi mereka siapa yang engkau sayangi, tapi jangan lupa engkau akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta, beramallah sesukamu, karena apapun yang kamu kerjakan pasti ada balasannya. Ini pesan malaikat Jibril kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kerjakan apa sambil menggawe, ingat mati. Cintai siapa yang engkau mau cintai, ingat engkau akan berpisah. Sebeli-beli entam kangen, sebeli-beli entam sayang, ojok senina, anak, ingat yang berpisah. Suatu saat nikah akan berpisah. Yang ketiga nikah, beramallah sesukamu, karena semua amal itu pasti dibalas, kecil maupun besar. Ini amat tiang, dua tiang rahimakumullah, para pengantar jenazah. Satu cerita yang mungkin terakhir yang ceritakan ke penunggu kami, suatu ketika Harun ar-Rasyid, khalifah yang sangat besar, yang sangat agung, menguasai setengah dunia dulu, Harun ar-Rasyid. Begitu beliau lewat, terlihatlah seorang fulan yang hanya duduk di tepi kubur, di dekat kubur dia duduk saja. Harun ar-Rasyid seorang gila. Harun ar-Rasyid begitu melihatnya berteriak, wahai orang gila, kantik Muhammad doang gawit untuk kubur tiu. Orang yang sedang duduk di dekat kubur itu menghampiri Harun ar-Rasyid, seorang raja. Wahai orang raja, andalah yang gila, bukan saya. Berhenti sejenak Harun ar-Rasyid dari kudanya turun sambil ketawa. Kembik kena aku dogang, aku nyeraja. Kamu enggak menggawe entokon doang di atas kubur, enggak mengat kubur doang. Engat bahasan Harun ar-Rasyid dalam satu riwayat. Engkau lupa wahai Harun, engkau hanya memikirkan kerajaanmu, tapi engkau lupa kamu pasti akan kembali ke sini. Apakah engkau sekarang memikirkan kerajaanmu yang tidak akan runtuh, tapi engkau lupa dengan kerajaanmu yang sesungguhnya di sini? Tertegunlah Harun ar-Rasyid. Benar, engkau wahai benar ya sahabatku, wahai fulan.
berikan saya nasihat kepada, katanya Harun ar-Rasyid. Cukuplah engkau pegang Al-Quran sama hadis, katanya orang yang dianggap gila. Kemudian saya akan penuhi hajatmu wahai orang gila. Sebutkan apa hajatmu, mampu saya penuhi. Saya minta 3 hal wahai raja yang agung, yang bijaksana. Sebutkan katanya. Yang pertama, panjangkan umurku wahai Harun. Apa katanya Harun? Tidak bisa, tidak mampu saya. Yang kedua, hindari saya dari malaikat maut ya Harun. Jangan pertemukan saya dengan malaikat maut. Apa katanya Harun? Tidak mampu saya, tidak sanggup, tidak siap. Yang ketiga, jauhkan saya wahai Harun dari siksa api neraka dan masukkan saya ke dalam surga, ke dalam surganya Allah. Apa katanya Harun? Tidak bisa saya, tidak mampu saya. Terus engkau bilang engkau raja, semua hajat saya engkau tidak bisa penuhi. Terus kemanakah saya akan meminta wahai Harun? Engkau tidak mampu melaksanakan hajat saya. Engkau sibukkan dirimu dengan dunia, saya sibukkan diriku dengan kegiatanku. Katanya orang yang dianggap gila oleh Harun ar-Rasyid. Para pengantar jenazah rahimakumullah, yang terakhir yang perlu saya ingatkan, kita semua pasti akan mati. Ya doang mati. Apa aja ya jauh ya mati. Ya baik, ya solah, ya benci batur, ya benci batur. Semua yang kita lakukan pasti diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masih benci ojok tetangga, ojok batur, ojok keluarga, karena kita semua nikah pasti ada doang masalah dengan batur. Mu masih harap angan meri ojo batur, hapus dia, maafkan dia, karena siapa tahu barehlah tenjaga bermotor tabrakan belah otak mati terus. Tidak ada yang tahu nih kan, tidak ada yang tahu. Beramallah sebaiknya, jaga sujud kita kepada Allah, jaga sholat kita, jaga amal kebaikan kita, maafkan tetangga kita, maafkan orang-orang yang di sekeliling kita. Semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu pengantar jenazah rahimakumullah. Yang terakhir atas nama keluarga, tentu yang baru kemarin dapat kabar karena sudah 5 hari nikah yang di Makassar ada kegiatan. Begitu nyampe di sini tadi malam baru dikasih tahu tidak pernah sakit, tidak pernah sakit parah, tidak pernah sakit lama. Beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas nama keluarga tentu yang mengucapkan syukran katsira, jazakumullah ahsanal jaza, atas bantuan Pelunggu Sami, atas doa baik yang bantuan material maupun material yang Pelunggu Sami bantu untuk keluarga kami ucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Apabila ada kekurangan dalam penyambutan, dalam tutur kata, dalam tingkah laku, mungkin karena kami terlalu sedih, keluarga terlalu sedih, tidak menjamu Pelunggu Sami, dan itu menyinggung Pelunggu Sami, kami ucapkan afwan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk almarhum tentu dalam kesehariannya bermuamalah tiap hari bilang jelut yang tetangga-tangga nikah arak utang utang janji, utang uang, utang apa saja nikah. Kalau bisa diikhlaskan, munasan deh. Mudah-mudahan mun sak kodek-kodek jak nindek wah ikhlasan tagih sak kodek-kodek nikah. Sak belik perlu ikhlasan. Sak belik-belik 1 juta 2 juta nikah jak ikhlasan. Bukan sak 1.000 2.000 dak ikhlasan, 1.000 2.000 jak tiang lain dengan nikah. Ustaz lain arak utangan 100.000 makin dan bayar. Nah 1 juta 2 jak silap. Mun bau keikhlasan. Jadi amal Pelunggu Sami. Jadi sedekah Pelunggu Sami lemak tepeta mutuh ikhlasan. Lagu andin berutang terus berniat Pelunggu Sami kena lemak tu akhirat tu tuntut berarti dia manilas ni kan dia ganti lemak tu akhirat. Mut berutang nu kena nih sedekah. Nah mutuh kena sedekah ni baru dia ganti. Lagu mau masih kena lemak tu akhirat tu tagih. Dia ganti nikah.
sedekahan ikhlasan baru diganti gitu. Terus menarak pelunggu sami berutang ya ndak beliau doang almarhum doang berutang baru pelungguhan. Nah pelunggu sami sangara utang jaga oleh beliau gitu oleh almarhum nyerak sahur nyerak kanon kita kepeng sahur. Nah, jangan sampai pelunggu sami lemak darat tok nyaur mumpung makin keluarga masih sehat masih harap sahur menarak utang pelunggu sami harap janji-janji sana masa penuhi harap jaga laik napi janji-janji pelunggu ingatan sila ada sak terpenuhi. Yang selanjutnya untuk zikiran seperti biasa ba'da isya tiap malam ba'da isya sampai malam ke-9 yang mohon kehadiran pelunggu sami yang dekat-dekat sebenarnya marah MC doang nyampean nikah karena yang khawatir kernet nikah taik bayang kernet jadi mendudu taik tuh nikah saya yang khawatir karena 2 hari ke depan yang pergi ke Bali terus dan kunjungan dek yang nenak pelunggu sami dek yang hadir kan marah nikah jari aku tang sampean mudah-mudahan ada waktu pelunggu sami keluarga tiang tetangga masyarakat semua untuk bisa memberikan doa bisa memberikan zikir, pahala yasin dan lain sebagainya untuk almarhum dan itu semua kita niatkan untuk keselamatan almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang dan lebihnya mohon maaf wallahu muwaffiq wa hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.